Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin menanti datangnya tanggal 22 Desember. Menunggu untuk mengucapkan selamat hari ibu. Tapi tahukah kita, apakah di dalam ajaran kita mengajarkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua hanya sehari dalam setahun? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mempersekutukan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, bahwa perintah untuk berbakti kepada orang tua bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, atau bukan hanya sebulan. Perintah berbakti kepada kedua orang tua adalah sepanjang hayat kita. Selama nyawa belum diambil Allah Subhanahu wa taala, maka berhak untuk kita untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku hormati? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka," ibumu. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Qala tsumma man?" Siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka," ibumu. Kemudian sahabat bertanya kembali, qala tsumma man? Siapa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, kemudian melanjutkan abuka. Sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia yang berhak kita taat, manusia yang berhak kita hormati dan tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah kedua orang tua kita sebab hadirnya kita. Sebab adanya kita di dunia ini. Lihatlah ibu kita, di mana di awal ketika mengetahui kehamilan yang datang menghampirinya, beliau dengan gembiranya, beliau dengan senangnya, dan mulai pada saat itu beliau memperhatikan kita. Dari semenjak 0 hari sampai di 9 bulan, di hari-hari, di detik-detik terakhir kita dilahirkan di dunia ini. Kemudian apakah setelah kita dilahirkan, apakah begitu saja? Tidak, wahai sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau merawat kita, beliau menyapi makan kita. Bahkan di antara waktu-waktu ibu kita, beliau habiskan untuk kita. Makannya beliau dahulukan kita, tidurnya beliau dahulukan kita. Maka ketika pengorbanan ibu yang sangat besar kepada kita, maka Islam datang untuk memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada mereka. Jangan mencela mereka, jangan mendurhakai mereka, apalagi sampai memukul mereka. Kita lihat kaum muslimin hari ini banyak yang mendurhakai mereka, banyak yang pulang mabuk-mabukan, pulang dengan berbincang-bincang dengan temannya, sampai di rumah marah-marahi orang tuanya, na'udzubillahi min dzalik, bahkan sampai memukul kedua orang tuanya. Sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami akhiri, kami bawakan sebuah kisah dari para ulama yang mudah-mudahan sama-sama kita resapi, sahabat YouTube MA Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika seorang alim menjelaskan di majelisnya bahwa ada suatu bab yang dimana ketika seorang hamba, seorang manusia meninggal dunia, maka tidak layak kita berlebih-lebihan, kita sedih di dalamnya. Sedih biasa, nangis biasa, tapi jangan berlebihan. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan salah satu kedua orang tuanya meninggal dunia. Maka murid-muridnya pun berbondong-bondong untuk bertakziah ke rumah gurunya. Maka ketika sampai di rumah gurunya, maka mereka heran. Mereka kaget melihat gurunya yang begitu sedih, melihat gurunya yang tidak seperti biasa, yang mereka tahu gurunya mengetahui bahwa tidak boleh meratapi yang berlebihan. Maka mereka pun bertanya kepada gurunya, "Wah Syekh, engkau mengajarkan kepada kami bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka tidak boleh terlampau sedihnya, tidak boleh meratapi berlebihan." Maka ketika mendengar jawaban murid-muridnya, maka Syekh pun menjawab, "Wahai murid-muridku sekalian, bukan karena kematian yang aku tangisi, sungguh yang aku tangisi hari ini adalah karena salah satu pintu surga ditutup Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan salah satu dari kedua orang tuaku telah diambil Allah Subhanahu wa taala." Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, khususnya pada sahabat YouTube MA Al-Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.